Salum, Horas. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah bagi kita pada minggu ini, Minggu Rogate 17 Mei 2020, diambil dari kitab 1 Tawarikh, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 27. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Iya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Dan Engkau menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadikan Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali di dalam hidup ini ada yang kita pikirkan dan harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Hal ini dapat membuat kita kecewa, sakit hati, kesal, bahkan ada yang putus asa, stres, sakit, dan lain sebagainya. Jika hal tersebut terjadi, kita harus merenung dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Kalaupun kita pernah gagal, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan harapkan, mungkin Tuhan sudah merencanakan dan mempersiapkan yang terbaik bagi kita dan keluarga kita, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Yesaya 55 ayat 8. Karena itu, untuk memahami dan mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita,
hal yang harus kita lakukan adalah berdoa, yaitu dengan ucapan syukur. Doa dan ucapan syukur inilah kekuatan kita, orang yang percaya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan Raja Daud. Dia berencana untuk mendirikan bait Allah di Yerusalem karena dia berpikir dan merasa tempat tinggalnya lebih mewah, terbuat dari kayu aras. Sedangkan tabut perjanjian Tuhan ada di bawah tenda-tenda. Oleh karena itulah, dia merencanakan untuk membangun bait suci, dan rencana ini sempat direstui oleh Nabi Natan. Tetapi malamnya Tuhan berfirman kepada Nabi Natan bahwa bukan Daud yang akan mendirikan bait suci itu, tetapi keturunannya. Tuhan Allah akan membangkitkan keturunannya, yaitu salah seorang dari anaknya, yang akan mengokohkan tahta dan kerajaannya untuk selama-lamanya, yaitu Salomo, dan sampai kepada Yesus Kristus yang disebut anak Daud. Mengapa bukan Daud yang membangun bait suci Allah di Yerusalem? Dan mengapa harus dari keturunan atau salah satu dari anaknya yang akan membangun bait Allah? Karena Raja Daud telah sangat banyak menumpahkan darah. 1 Tawarikh 22 ayat 8. Setelah Allah berfirman kepada Nabi Natan, kemudian pesan tersebut disampaikan kepada Raja Daud. Kemudian Raja Daud masuk ke dalam kemah itu dan ia duduk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Allah. Raja Daud merasa kedekatan hubungan Tuhan dengan dirinya. Raja Daud tidak merasa berkecil hati jika Tuhan tidak mengizinkannya membangun bait Allah. Tetapi Daud percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang besar dan kekal atas hidupnya melalui keturunannya. Bagi Raja Daud, kelayakan dan kepercayaan Tuhan kepada dirinya dan keluarga membuat dia mengungkapkan syukur dan permohonan peneguhan dan berkat Tuhan. Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan besar terhadap umatnya, Israel, dengan dahsyat. Bahkan rencana kekal Tuhan pun diteguhkan atas dirinya sebagai bagian dari bangsa Israel. Raja Daud meminta 2 permohonan kepada Tuhan, yakni pertama, dia memohon janji Tuhan ini diteguhkan sebab Raja Daud merasa tidak berdaya mengemban tugas besar ini. Dia memohon Tuhan semesta alam, Tuhan yang akan menjadi pelindung agar rencana besar itu dapat terjadi dalam dirinya dan keturunannya. Kedua, Raja Daud memohon Tuhan memberkatinya dan keluarganya supaya dapat tetap setia di hadapan Tuhan. Mengetahui rancangan Tuhan atas diri dan keluarga, Raja Daud merasakan betapa kecil dirinya, mendapatkan kepercayaan yang mulia. Raja Daud mengungkapkan ketidakmampuan dirinya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan doa dan ucapan syukur yang tulus, terbuka dan berserah. Sebuah doa dan ucapan syukur yang perlu kita maknai dan imani setiap hari, penuh dengan kerendahan hati dan rasa hormat kepada Allah. Dia memuji kasih dan kebesarannya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah minggu kita pada hari ini adalah minggu rogate yang mengingatkan kita untuk tetap berdoa. Apa yang perlu kita pelajari dari doa dan ucapan syukur Raja Daud ini? Ayat 16 mengatakan, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah?" Hal ini mengajarkan kita berdoa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam doa sangat penting kerendahan hati. Berdoa dengan kerendahan hati adalah satu cara yang diajarkan,
melalui nas khotbah kita saat ini. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa yang diselamatkan hanya oleh anugerah semata. Oleh karena itu, tidak pantas bagi kita berdoa meninggikan diri di hadapannya. Apa yang telah kita lakukan dan kita capai dalam hidup ini, kita harus menyadari bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Inti dari doa adalah bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita menggantungkan harapan dan rencana kita padanya. Dengan kata lain, kita mengakui kelemahan dan kekurangan kita kepada Tuhan. Allah sangat senang jika kita menghadapnya dan mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita, serta melayakkan kita dengan anugerahnya. Demikian dengan ucapan syukur Raja Daud, selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan perbuat dan rencanakan di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita menyerahkan segalanya, termasuk masalah-masalah yang kita alami, ke dalam tangan Tuhan. Berserah sepenuhnya, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubahkan hidup kita, meninggalkan segala keinginan pribadi kita, dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi sesuai kehendak Tuhan. Seperti Raja Daud, tidak memaksakan kepentingannya untuk berencana membangun bait suci, bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun, menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Hari ini, kita percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini karena pandemik COVID-19, yang perlu kita ingat, ada rencana Tuhan yang besar. Tuhan sediakan bagi kita dan keluarga kita, anak kita, dan keturunan kita di depan sana. Karena itu berdoalah dengan ucapannya seperti Raja Daud. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. 1 Tawarikh 17 ayat 27. Karena itu, jangan jemu-jemu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan menjawab doa kita. Tetap bertekun, jangan berkecil hati kalau Tuhan belum menjawabnya atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan rencanakan. Yang pasti, Tuhan akan menjawab dan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.